Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Tempat dinding ini hanya ada satu jendela berjeruji besi jauh di atas sana. Tembok yang tebal. Tidak ada perabotan, hanya ada tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Saya tahu tidak mungkin lolos dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini? Mudasir? Kenapa? Tidak kenal saya lagi? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Jangan pergi Mudasir, jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Kamu dulu sering bilang saya cantik. Saya tahu saat ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Kalau di kamar ini ada cermin, mungkin saya akan segera tahu kalau wajah saya sudah seperti gombal busuk, bacin dan tidak layak dipandang-pandang. Bikin jijik ya. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin kan? Kamu kan hanya menikahi wajah saya saja. Kalau memang benar kamu di sini, tolong saya, keluarkan saya dari penjara ini. Tidak perlu melapor kepada polis Raja Diraja, tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita warga Indonesia, bukan warga Filipina. Beruntung sekali mereka yang menjadi warga negara Filipina. Bahkan presiden mereka pun peduli kepada para tenaga kerjanya. Apalagi yang bekerja di mancanegara. Kita, kalau punya banyak uang diperas habis sampai tulang sumsum. Tapi kalau terkena musibah, pura-pura tidak tahu, diabaikan. Mudasir, itu kenyataan. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Karena kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah dianggap sebagai kenyataan. Sudahlah Mudasir, bicara tentang kekerasan terhadap para TKW seperti saya selalu bikin dada saya sesak seketika. Karena kita tidak pernah dianggap ada. Karena mereka malas menanganinya, tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah untuk setiap kasus yang menangani para TKW. Mudasir, kemarilah, mendekat, agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa diam saja di sudut itu? Di situ tempat saya buang air besar dan kecil. Di ruangan ini tidak ada apa-apa. Terang kalau siang karena matahari, dan malamnya gelap pekat karena tidak ada lampu. Saya tersiksa Mudasir, tersiksa. Mengapa tidak menolong? Lihat luka-luka di sekujur tubuh. Sebelum dijebloskan dalam kamar ini, saya dipukuli.
Semua anggota keluarga majikan ikut memukuli pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut. Saya jadi bulan-bulanan mereka. Mereka memukuli saya dengan tangan kepalan, tongkat besi setrika. Saya tidak berdaya, seperti bola disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak bertanya, apa salah saya? Apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan jangan bola. Dan kata-kata yang mereka sering lontarkan, saya anjing, saya bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Apa salah saya? Demi Tuhan, saya tidak pernah mencuri, saya bukan maling. Mudasir, kamu tidak akan bisa membayangkan pelakuan apa yang sudah saya terima selama ini. Saya diperlakukan macam anjing. Saya tidak dianggap bukan manusia lagi. Kuasa hukum tidak berdaya dalam hal ini, karena aparatnya seringkali pilih kasih. Mana mungkin mereka mau membela saya yang setara anjing, indon lagi. Mudasir, kenapa diam saja? Kamu tidak percaya apa yang saya ceritakan? Demi Tuhan, Mudasir, saya bekerja, saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh, saya mencuci, menyetrika, saya memasak, mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Pada bulan ke-13, seorang majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu pukul 13. Nyonya majikan dan anak-anaknya sedang pergi keluar kota menginap di rumah famili. Dia mendekati saya, lalu berbaring di kasur dengan isyarat tangan, menyuruh saya agar ikut berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala. Dia diam dan melotot. Dia kembali menyuruh saya untuk berbaring di sampingnya. Saya tetap menggelengkan kepala dan menangis, dan duduk di sudut dengan waspada. Dia bangkit, menatap saya dengan mata menyala. Saya pikir dia mau menerkam saya. Saya sudah siaga, saya siap memukul jika hal itu terjadi. Tapi untunglah hal itu tidak terjadi. Dia keluar kamar, menutupnya dengan sangat keras, dan terdengar langkah kaki semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat atas perkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudasir, barangkali itulah mengapa alasan satu-satunya kesalahan saya menolak hajat majikan. Tapi siksaan tidak langsung saya alami. Maksud saya, sampai bulan ke-15, kehidupan masih berjalan normal. Tapi bulan ke-16, majikan laki-laki mengeluh kehilangan uang. Dan saya lah yang harus menanggung akibatnya, pelayan miskin indon lagi. Saya dipukuli, ditendangi, dan diseret. Pada bulan ke-16 itulah masa depan saya ditentukan. Anak majikan laki-laki mengeluh kehilangan uang, begitu juga anak perempuannya. Lalu majikan laki-laki kembali mengeluh kehilangan uang, kali ini banyak. Sayalah kambing hitamnya yang harus menanggung semua akibatnya. Saya kembali dipukuli, ditendangi, dan pada akhirnya saya diseret dan disekap dalam kamar ini.
Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya apa yang saya ceritakan? Demi Tuhan, saya masih suci. Tidak ada laki-laki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Tolong, siapa saja di situ, tolong saya. Saya di sini ada manusia, di sini perempuan. Tolong. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, Mudasir, di mana kamu? Mudasir, Mudasir, kamu juga pergi. Mudasir, kamu pergi. Tidak ada yang sudi menemani saya. Bahkan bayangan suami juga ikut pergi, tidak sudi menemani saya. Saya tidak ada harapan lagi. Saya sudah habis. Terus terang, saya lelah meminta tolong. Tuh tidak ada yang datang. Apa hal ini tidak membuat masyarakat curiga? Sehari dua hari bisa dimaklumi, tapi sebulan itu bisa jadi sebuah pembunuhan. Ya, pembunuhan. Tapi bukan pembunuhan fisik, pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kita seringkali dianggap setara dengan anjing. Kita seringkali dihapus dari peta dunia, tapi kita tidak pernah menyadarinya. Tolong, tapi jangan tolong saya. Tolong kita semua. Bangun, bangun. Jangan jadikan kita orang-orang.